Kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Rangnick yang akhirnya ke MU dan gue excited banget karena ini salah satu pelatih yang gue suka juga dari semenjak ada rumor dia mau ke AC Milan. Gue jadi searching terus tentang Ralf Rangnick ini dulu waktu dia rumor ke AC Milan jadi Dirtek ya. Dan memang ini pelatih punya kapasitas dan punya jam terbang yang lama gitu. Dia itu melatih dari tahun 90-an, bahkan tahun 98 udah ngelatih. Tapi dia ngelatih kebanyakan dari tim Bundesliga 2 ya. Dan dia ini menurut gue adalah tipikal pelatih yang membangun skema atau filosofi tim itu dari bawah gitu. Dari tim ini bukan tim apa-apa. Dan gue senang dengan keputusan MU yang sekarang karena Dirtek yang baru yaitu si Murtoh itu lebih terarah gitu, punya visi, punya keinginan untuk membangun filosofi. Kalau memang si Murtoh ini si Dirtek MU ini masih yang lama, gue yakin itu Conte bakal diambil dan tetap main instan gitu. Maksudnya nggak ada visi A, visi B untuk membangun fundamental tim yang lebih kuat. Dan gue akhirnya setuju dengan si Murtoh ini menunjuk si Rangnick untuk jadi pelatih interim dan dilanjutkan oleh pelatih yang satu visi dengan si Rangnick nanti setelah 6 bulan selesai gitu. Rangnick kan opsinya adalah nanti di akhir musim itu Pocket atau si Ten Hag, dan kayaknya gue lebih prefer ke Ten Hag ya, karena Ten Hag ini kalau Jerman sama Belanda itu kan sebenarnya total football, cuman Jerman itu lebih ada game pressing ya. Jadi kalau memang harus milih gitu, mungkin lebih cocok Ten Hag untuk filosofi yang udah dibangun Rangnick nanti gitu. Nah, kembali ke Rangnick ini gue suka karena dia punya filosofi bermain, dan game pressing itu dia bapaknya, the father of game pressing. Dan sebenarnya dari tahun 98 dia udah ngelatih di tim yang namanya itu Ulm, terus ada tim kecil lah, terus akhirnya dia memulai dari tim Stuttgart di tahun 99, dan Stuttgart juga lumayan berprestasi gitu, dan dia akhirnya finish di posisi 8 di musim tahun berapa tuh, tahun 2000, dan akhirnya pindah ke Hannover dia nanganin itu dari tahun 2001, bahkan dari Bundesliga 2 diangkat dan akhirnya bisa bersaing, dan akhirnya finish ke 11 di season keduanya, dan akhirnya ternyata dipecat. Faktanya memang berkali-kali Rangnick lumayan sering dipecat juga kalau gue lihat ya. Terus setelah pertama itu kan di Stuttgart, terus kedua di Hannover tahun 2001 sampai 2004, terus akhirnya di 2004 sampai 2005 itu dia masuk ke Schalke 04 ya. Terus dia itu gantiin si siapa nih? Jupp Heynckes. Dia ganti Jupp Heynckes karena dia meninggalkan Schalke, dan sisa musim itu diselesain sama si Rangnick, dan itu lumayan sukses di sisa 6 bulan pertama ya. Tapi setelah berjalan ke musim baru, akhirnya dia mengundurkan diri, atau dalam tanda kutip ya sebenarnya dipecat sih, cuman nggak enak aja kalau tim mecat. Dan dia sebenarnya sukses untuk membangun tim yang memang lagi ngedown, dan MU ini kan timnya sedang ngedown ya dalam tanda kutip dengan kualitas pemainnya. Kita harus kategorikan bahwa MU ini lagi sedang di fase bawah, walaupun peringkatnya cuma peringkat 8 gitu ngedownnya sekarang. Tapi MU ekspektasi MU itu kan tinggi gitu, mau juara Liga Inggris atau nggak sama sekali menurut gue. Jadi tepat untuk mendatangkan Rangnick, karena Rangnick juga bisa membangun filosofi bermain yang jelas gitu, punya pattern, dan permainan tuh lebih terarah gitu nantinya. Terus setelah di Schalke, dia ini masuk Hoffenheim ya. Hoffenheim itu dari 2007 sampai 2010. Nah, Hoffenheim itu juga dibawa dari Bundesliga 2. Nah, memang ini membuktikan fakta bahwa memang Rangnick ini membangun fundamental tim yang bagus dengan strategi yang tepat. Dia itu umumnya biasanya pakai 4-4-2 ya, tapi 4-4-2-nya itu bukan flat atau diamond, tapi lebih ke vertikal ke atas. Jadi
ketika bola ada di kanan, 4-4-2 itu 6 pemain di depannya itu ikut bola ke kanan gitu kalau bola di kanan, sehingga memenangkan bola, pertempuran bola di sisi tertentu. Sehingga memang itulah awal kenapa ada gegenpressing, karena misal bola ada di kanan gitu, 6 pemain di depannya itu akan pressing ke kanan, jadi kemungkinan untuk dapat bola besar. Dan ketika memang lawan itu udah ke pressing dan kalah jumlah, pasti akan long ball. Dan long ball itu kan sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke 50-50, jadi lu bisa heading atau enggak gitu. Jadi itu akhirnya lepas gitu penguasaan bola dari lawan. Nah itu tujuan dari 4-4-2 nya si Ragnik ini. Dan Hoffenheim itu juga jadi batu loncatan Ragnik ke pelatihan yang lebih baik selanjutnya, karena Hoffenheim juga lumayan berprestasi lah di bawah si Ragnik ini, dan sempat peringkat 7, peringkat 8 dan menang DFB Pokal ya bersama Schalke. Nah setelah di Hoffenheim akhirnya dia dipecat ya di Hoffenheim tahun 2010 dengan peringkat ke-8. Terus setelah itu kembali ke Schalke di tahun 2011 menggantikan si Felix Magath, legenda Jerman. Felix Magath itu pelatih dan dia keluar, terus masuk si Ragnik. Dan di tahun 2011 itu akhirnya Ragnik ini jadi nama yang terkenal lah. Ragnik ini pelatih yang punya fundamental yang bagus, punya filosofi bagus, punya pattern permainan bagus, pencetus gegenpressing, dan murid-muridnya banyak gitu yang terinfluence oleh dia. Klopp itu terinfluence pada saat si Ragnik ini di Hoffenheim, ketika Hoffenheim menang 4-1 lawan Dortmund kalau nggak salah. Jadi Klopp ini terinspirasi oleh gaya mainnya si Ragnik. Dan di Schalke itu yang 2011 itu yang akhirnya Schalke dibawa oleh si Ragnik ke semifinal UCL yang akhirnya kalah sama MU di bantai 6-1 kalau nggak salah. Dan setelah itu memang karir kepelatihannya itu nggak kelihatan lah, karena dia kebanyakan jadi dirtek. Kenapa jadi dirtek? Karena dia itu suka membangun tim dari bawah. Kelihatan dari gaya pelatihnya itu dia kebanyakan ngangkat tim dari Bundesliga 2, dan itu menarik gitu. Kan setelah dari Schalke dia itu di-hire oleh Red Bull Company. Pertama-tama itu kerjasama oleh Red Bull dan kerja di Salzburg dan Leipzig. Pertama kalau nggak salah di Salzburg dulu membangun filosofi, membangun strategi, membangun pemain-pemain, mencomot pemain berkualitas dari seluruh dunia, pemain-pemain muda berbakat yang bisa nyatu ke strategi gegenpressingnya dia. Dan Salzburg itu udah mulai bagus lah 2 tahun setelah dia bangun gitu. Terus akhirnya dia pindah ke Leipzig juga sama, dia angkat si Leipzig itu dari Bundesliga kasta ketiga atau kasta 4 sampai akhirnya ke kasta pertama di tahun 2016-an. Nah itu berkat Rangnick. Salah satu faktor terbesar kenapa Leipzig sekarang bisa ngelawan di Bundesliga itu gara-gara Rangnick membangun filosofi bermain, membangun karakter pemain yang diinginkan sehingga masuk ke strateginya atau filosofi klub gitu. Dan banyak pemain yang dia datangkan dengan kualitas yang bagus gitu. Nggak bagus sih sebenarnya, cuman karena cocok jadi akhirnya sistemnya berjalan. Nah itu di 2016. Ragnik itu kebanyakan setelah yang Schalke itu kebanyakan memang jadi dirtek, nggak jadi pelatih atau manajer langsung. Dia itu lebih suka ngambil comot-comot pemain atau memiliki visi dan menjadi konsultan di tim-tim tertentu. Ya di Leipzig pernah jadi pelatih 2 tahun di 2016-2017 dan 2018-2019 karena Ralf Hasenhüttl itu kan pindah ke Southampton. Nah si Ragnik masuk lagi setelah dia keluar. Nah setelah Ragnik keluar yang di periode kedua, Nagelsmann masuk. Nah memang Ragnik ini unik ya, nggak pernah ngelatih tim besar, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi MU, apakah dia pelatih yang tepat untuk membawa MU ke jalan yang benar. Karena si Ragnik, kalau Ragnik ini pelatih yang bagus menurut gue harusnya udah di hire Munchen,
tapi Munchen juga nggak nge-hire dia. Ini jadi tanda tanya yang lumayan besar gitu, apakah dia pelatih yang cocok. Tapi untuk membangun filosofi atau fondasi tim dari awal, gue setuju MU datangin Ragnik. Tapi apakah dia akan menjadi penantang gelar dengan ego yang banyak di tim MU, itu masih menjadi tanda tanya besar. Nah, untuk strategi memang banyak pelatih yang terinfluence, tapi Nagelsmann bilang sendiri bahwa jadi pelatih atau manajer itu 30% taktik, 70% hubungan sosial atau skill sosial kepada pemain-pemain lo. Jadi apakah si Ragnik ini punya skill sosial itu? Walaupun menurut gue taktik yang 30% itu dia udah bagus lah. Nah 70% sisanya yang jadi pertanyaan. Ditambah lagi dengan dihadapi dengan pemain-pemain sekaliber Ronaldo dan kawan-kawan. Dan dia juga belum pernah melatih di luar Jerman ya. Dan mungkin dia pengalaman pelatih itu sebelum di Schalke yang pertama, di periode pertama itu dia pernah jadi asisten manajernya timnas Jerman sebelum akhirnya digantiin sama Joachim Löw. Yang akhirnya si Joachim Löw itu jadi asisten timnas Jerman. Sebenarnya Ragnik ini muncul ketika memang DFB atau PSSI-nya Jerman itu merombak besar-besaran kepelatihan, permainan, karena pada Euro 2000 tahun 2000 itu Jerman nggak berada di dasar klasemen dan PSSI-nya Jerman itu membuat rapat dan membuat perubahan atau revolusi besar-besaran di sepak bolanya. Kalau nggak salah investasi besar gitu untuk sepak bola dan membangun akademi di setiap kota di Jerman gitu tahun 2000-an, karena diakibatkan oleh Jerman gak lolos Euro dan memang mandeknya generasi gitu. Mandeknya kualitas pemain berkualitas setelah tahun 94 kalau nggak salah udah menurun gitu. Tahun 96, setelah tahun 96 Jerman menurun generasi pemain berkualitasnya. Jadi itu aja sih, semoga Ragnik bisa ngelawan di Inggris karena ya dia pelatih berkualitas dan kita lihat apakah strategi yang dia gaung-gaungkan gegenpressing dan the godfather of gegenpressing ini akan terbukti di Liga Inggris. Kita akan lihat. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.